Lantas apa yang berubah setelah PFN berubah status dari Peru menjadi Persero? Langsung saja kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Produksi PFN, Ibu Suciati Eka Chandrasari. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Baik, Baik, semoga sehat selalu ya Ibu ya. amin. Oke, Bu, Presiden Jokowi ini mengubah status Perusahaan Umum Produksi Film Negara atau PFN menjadi perseroan. Lantas apa sebenarnya yang dialami perbedaannya dari Peru menjadi perseroan ini untuk PFN sendiri? Ya, sebenarnya perubahan ini merupakan sebuah langkah besar ya, dalam arti kalau misalnya kita lihat dari sejarah pendirian PFN itu sendiri, mulai dari zaman Belanda, terus kemudian masuk ke Jepang, Belanda lagi, terus ke Indonesia gitu. Dan pada saat itu memang fungsinya PFN itu berfungsi sebagai alat propaganda ya, karena pada saat itu memang pemerintah membutuhkan informasi-informasi yang perlu dipenetrasikan ke masyarakat melalui sebuah karya film. Nah, memang perkembangannya saat ini kita sudah tidak di zamannya lagi melakukan sebuah propaganda. Walaupun yang kita lakukan adalah bagaimana nilai-nilai itu bisa tetap sama. Nah, pada saat lalu kita menggunakan Perum itu dengan ada sejumlah dana APBN yang masuk di perusahaan umum milik negara gitu, karena memang fungsinya memang berbeda dan sekarang kan sudah tidak lagi, sehingga fleksibilitas dalam melakukan upaya bisnis itu diperlukan sebuah perubahan. Kira-kira seperti itu, lebih ke arah bagaimana kita bisa melakukan doing business dengan entitas atau legalitas yang bisa lebih fleksibel begitu, baik itu untuk bisa meningkatkan sumber dananya dan sebagainya. Tapi kenapa baru sekarang? Maksudnya apa yang mendasari belakangan ini akhirnya keputusan ini diambil dari Peru menjadi Persero ini? Prosesnya cukup lama ya, bahwa kita sudah melakukan usulan dan kemudian ini mulai digodok pada beberapa waktu lalu, dan kebetulan memang ini diinisiatifkan oleh kita bersama gitu ya pada saat di era Pak Erik. Dan kebetulan memang perkembangannya adalah kita sudah membutuhkan langkah yang lebih jauh lagi dan bisa mengembangkan ekosistem perfilman yang ada di Indonesia. Jadi memang bukan karena kenapa sekarang gitu, tapi kita melihat bahwa kebutuhan ke depan memang diperlukan sebuah langkah besar untuk kita bisa berkembang lebih besar lagi. Apa manfaat lain yang mungkin bisa didapatkan untuk industri film nasional dengan perubahan ini? Tentunya dengan perubahan ini kita banyak sekali bisa melakukan hal-hal untuk mencari sumber dana. Karena kalau misalnya kita menggunakan dengan Perum, itu tentunya ada batasan-batasan tertentu. Tentunya kalau misalnya dengan PT kita juga bisa ke depan memang kita merencanakan untuk imbreng dengan dana reksa, dan pada saat itulah kita bisa mulai mengembangkan bisnis kita dan juga mengembangkan ekosistem yang ada, terutama dalam hal ini adalah untuk memberikan akses kepada teman-teman yang bergerak di bidang audiovisual, terutama film. Mungkin Mbak juga tahu persis bahwa perfilman Indonesia ini beberapa tantangan ke depannya adalah mencarikan sumber dana. Dan pada saat ini kita bisa lebih fleksibel untuk mencarikan sumber-sumber dana yang ada di sekeliling kita, walaupun juga sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan sign cukup bagus ya, bahwa IP salah satunya bisa menjadi kolateral. Namun demikian, walaupun pemerintah sudah memberikan sign bahwa IP sudah bisa dijadikan sebagai kolateral, tentunya ada peraturan-peraturan pendukung yang harus lebih disiapkan lagi. Karena itu juga kaitannya dengan Departemen Keuangan untuk menyatakan siapa sih sebenarnya yang menjadi bisa mengukur atau mengakses sebuah intellectual property itu menjadi sesuatu skala rupiah misalnya seperti itu, apakah itu benar-benar bisa dijaminkan, lalu kalau misalnya itu bisa dijaminkan sebatas apa, itu belum cukup lengkap gitu, sehingga lembaga keuangan sendiri
masih belum bisa mengimplementasikan apa yang sedang sekarang ini isunya sedang berkembang. Iya. Kira-kira seperti itu. Terkait perubahan ini apakah struktur kepemilikan, manajemen juga semuanya ikut berubah? Harusnya ke depan ada beberapa perubahan-perubahan yang dilakukan. Walaupun stepnya ini juga belum sampai bahwa akte pendirian atau PT itu sendiri belum terjadi ya. Ini kan baru saja pada tahap proses persetujuan bahwa Perum sudah bisa berubah menjadi PT. Ada beberapa tahap-tahap lagi sampai nantinya akte itu bisa muncul menjadi PT. Kira-kira seperti itu. Dan apa nih rencana PFN agar bisa menjaga integritas dan mandatnya sebagai produsen film nasional serta menjalankan model bisnis perseroan yang tadi Ibu bilang jauh bisa lebih fleksibel? Satu hal, untuk kita menjadi perusahaan terkemuka di bidang audiovisual, tentunya visi misi menjadi utamanya. Bahwa kita bisa mengembangkan ekosistem perfilman itu sendiri di Indonesia dan bisa menuju ke kancah global. Nah, apa sebenarnya peran PFN di sini pada saat kita sudah menjadi PT? Saat ini memang kita masih menjadi transisi dalam perubahan dari Perum menjadi PT. Transisi ini sebenarnya tidak seperti membalikan tangan. Tentunya semuanya ada proses pada saat membalikan itu. Dan kita memang sejak 3 tahun terakhir ini kita sudah memegang mandatori bahwa PFN tidak lagi sebagai perusahaan yang memproduksi film. Tapi justru menjadi lembaga pembiayaan film. Artinya apa? Bahwa PFN saat ini menjadi hub untuk berkembangnya industri perfilman yang ada di Indonesia untuk mengembangkan production house kita sebagai agregator production house, terus kemudian juga jadi konten kurator juga, dan pada saat ini kita mencoba juga untuk menjadi hub distribusi. Jadi apa yang dilakukan adalah kita mencarikan matching fund untuk production house yang sudah memiliki cerita misalnya, terus masih membutuhkan pembiayaan dan kita mencoba untuk mencarikan sumber dana ya, investor. Dalam hal ini memang di BUMN sendiri bisa menjadi salah satu sumber dananya. Tapi di samping itu kita juga membuka untuk private sector ataupun juga dari luar. Nah, kerjasama ini sebenarnya sangat ideal pada saat kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah. Misalnya, kita melakukan pencarian dana. Kemarin ini ada Departemen Pendidikan meluncurkan atau mengannounce bahwa mereka juga memberikan sumber dana untuk bisa membuat sebuah karya film yang rencananya memang matching fund, sama kita juga dengan matching fund, tapi mereka lebih ke global. Pada saat mereka atau production house itu sudah memiliki sumber dana sebagian dari luar, maka Dikbud bisa memberikan dana itu 1:1 misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya itu bisa dikombin dengan apa yang kita cari juga kenapa enggak. Atau dengan parekraf misalnya seperti itu. Ada inisiatif-inisiatif tertentu yang kita sebenarnya bisa berkolaborasi. Dan saya rasa saat ini adalah era untuk kita berkolaborasi ya. Jadi kita tidak hanya berdiri sendiri, tapi ini untuk kemajuan semuanya. Kira-kira tapi berbicara mencari investor Bu, apakah akan dengan mudah mendapatkan investor, karena tadi kan PFN ini sifatnya akan menjadi hub matching fund antara PH dan juga investor. Di tengah sekarang semua orang bisa nonton via digital, jauh lebih murah, jauh lebih gampang diakses. Apakah mencari investor ini akan menjadi hal yang mudah ke depannya atau mungkin akan menjadi tantangan sendiri untuk PFN? Pertanyaan yang menarik sekali ya. Rasanya untuk mencari investor itu dari dulu sampai sekarang bukan suatu hal yang mudah. Tidak semua orang melihat bahwa investasi di bidang perfilman itu adalah sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan saat ini adalah sesuatu ketidakpastian.
dari mana aja sih sebenarnya datangnya revenue dari film itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat sekarang ini memang window pertama pemasukan dari bioskop. Ya. Window kedua yang tadinya dari free to air, kita beralih sejak pandemi ke OTT, Iya. over the top. Setelah itu baru ke free to air. Jadi kepastian yang sudah pasti adalah di dua itu. Sementara untuk di bioskop itu tergantung dari jumlah penonton Ya. dan penonton itu didrive oleh apa sih sebenarnya. Ya. Jadi banyak sekali indikator-indikator atau faktor-faktor yang bisa menentukan. Dan tidak semua investor itu bisa menginginkan atau mengerti bahwa film itu mempunyai value tersendiri dalam melakukan pendekatannya. Ya. Betul, seperti itu. Sehingga tidak mudah memang. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan, kita mencoba untuk mengedukasi atau terutama untuk investor-investor private sector yang kita lihat bahwa ini memungkinkan loh. Ada satu tantangan yang kedua yang sebenarnya itu inti adalah keterbatasan dari layar yang ada di Indonesia. Ya. Kalau misalnya di luar kita bicara dengan investasi di luar, layar yang ditawarkan adalah layar dalam bentuk global. Jadi ke setiap negara mereka menjadi sebuah platform, sebuah etalase yang benar-benar bisa boleh dikatakan exhibitor ya. Jadi itu bisa mendapatkan rupiah dari tiket dari layar-layar global. Sementara di Indonesia cakupannya hanya Indonesia nih. Jadi sekarang tantangannya ke depan adalah bagaimana sebuah film, karya film itu dapat diproduksi dan dipasarkan ke tingkat global. Ya. Nah sayangnya memang saat ini untuk menuju ke sana kita perlu beberapa tahap untuk juga tidak hanya mengedukasi kita sebagai insan perfilman itu sendiri, tapi keberanian kita untuk mau melangkah seperti itu. Banyak contoh yang dilakukan filmmaker pada saat go internasional itu bisa berhasil. Contoh The Raid, terus kemudian Pengabdi Setan itu juga menjadi suatu contoh yang kalau misalnya kita bisa lihat platform seperti itu bisa dilakukan, itu kenapa enggak gitu. Tapi kan enggak banyak orang yang mempunyai keberanian sampai di situ ya. Kira-kira seperti itu sih. Tapi kalau kita lihat industri dalam negeri ya Bu, ini berdasarkan pengalaman pribadi, banyak PH-PH yang ujung-ujungnya ya kalah dengan PH-PH yang sudah besar juga begitu. Nah bagaimana ini bisa, PFN bisa mengambil peran di sini agar semuanya tuh sama rata, tidak lagi ada yang dominan dan semuanya tetap bisa mendapatkan fund-nya masing-masing. Tidak ada lagi yang ini jauh lebih terkenal, akhirnya dia lebih mudah mendapatkan fund dan sebagainya. Apakah bisa PFN mengambil peran di sana? Iya, sebenarnya ini adalah kembali lagi ke skema bisnis. Apa yang dilakukan oleh PH besar adalah mereka memiliki slate. Jadi sistemnya dalam 1 tahun mereka mempunyai sejumlah film yang direncanakan untuk ditayangkan, kira-kira atau diproduksi, kira-kira seperti itu. Sehingga apa yang kita lakukan, kita juga mencoba membuat skema seperti itu. Jadi kita mengumpulkan sejumlah PH-PH atau menseleksi sejumlah film atau karya yang sebenarnya bisa kita ukur tingkat komersilnya seperti apa, dan kita coba pilihkan itu menjadi kumpulan satu slate sejumlah film. Nah dari situ sebenarnya adalah tawaran kita ke exhibitor. Kenapa exhibitor memilih yang lebih pasti? Karena mau tidak mau skema yang diberlakukan untuk mereka yang berada di sisi exhibitor tentunya adalah bisnis. Ujung-ujungnya adalah perolehan tiket. Jadi dia memerlukan kepastian kira-kira seperti itu. Makanya nggak heran kalau misalnya kita lihat mungkin kita sebagai atau teman-teman yang ada di production house kecil karena dia baru sekali, jadi tingkat kepercayaan dari exhibitor terhadap film yang diproduksi masih kecil. Sementara kalau misalnya ini besar karena dia juga punya sejumlah urutan itu lebih besar gitu. Jadi pasti pada saat dia harus head to head dengan film
lokal dan film internasional misalnya atau film global, yang dibutuhkan karena misalnya kita ngeliat skemanya kan 50% kan, produser dapat 50%, exhibitor dapat 50% gitu. Iya. Kalau perolehan tiketnya itu sedikit, pasti dia turun, pasti dia akan memberikan ke sesuatu yang lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya ini adalah mekanisme bisnis biasa. Hanya saja sekarang bagaimana peran untuk bisa meningkatkan produksi dari atau kualitas dari produksi film itu sendiri. Dan kita mencoba memang di PFN ini ada Indonesia Film Financing, kita baru saja beberapa waktu lalu kita coba untuk menseleksi gitu ya. Dan itu ada komitenya juga. Jadi kita saring dari 37 proposal menjadi 10 proposal, begitu 10 kita langsung buatkan kayak panel untuk kita lihat bahwa bagaimana kualitas ataupun skema bisnis yang kira-kira ditawarkan akan seperti apa, itu akan bisa kelihatan.